warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu dari video-video kita, emang mungkin sedikit ada sesuatu lah yang membuat kita beristirahat sejenak. Untuk lanjut lagi, sebelum lanjut, karena ini mungkin masih di waktu atau di bulan Syawal, kami segenap kru Pemuda Kasat Mata mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata ataupun apapun lah yang membuat kalian tidak berkenan. Kami dari dalam hati yang terdalam meminta maaf atas segala-galanya. Langsung saja lanjut. Saat ini, malam ini kami berada di sebuah keraton yang cukup terkenal di mungkin di Kabupaten Sleman, cukup terkenal ya, karena mungkin begitu besarnya atau kekuatan, kok istilahnya apa ya, cukup fenomenal lah di daerah Sleman ini, tepatnya di Keraton Bathok Bolu yang terdapat di Kecamatan Kalasan, khususnya di Desa Purwomartani. Sebelum lanjut, kemarin kami sempat sharing-sharing gitu, atau membahas tentang konten mana yang akan kita bahas. Kami memilih ini karena mungkin begitu besarnya energi yang terdapat di sini dan mungkin sudah melewati pembahasan yang lebih lanjut. Kami memilih tempat ini untuk melakukan sebuah pengungkapan sejarah, karena mungkin bagi kami juga jarang yang berada di sini untuk mengulas kisah atau cerita dari Keraton Bathok Bolu itu sendiri. Untuk malam ini kami akan melakukan perjalanan ke 4 tempat istilahnya. Yang pertama adalah bentuk keraton ini sendiri, kedua nanti ada pohon besar di daerah utara, dan yang ketiga terdapat di bawah atau di belakang dari keraton ini, yaitu Sendang. Dan yang keempat terakhir kita akan melakukan ziarah di sana, makam para leluhur yang mungkin babat alas di daerah sini. Untuk biar lebih detail lagi, malam ini berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya, karena saya sendiri mungkin akan langsung survei atau melihat-lihat di Sendang yang di bawah, dan Mas Bambi dan Cesar nanti akan langsung menuju, setelah dari keraton ini akan langsung menuju ke pohon besar. Langsung saja, jangan di skip karena konten ini sangat menarik. Ya, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Mursidi selaku juru kunci di Keraton Bathok Bolu ini. Ya, terima kasih dari rekan-rekan Pemuda Kasat Mata yang sudah hadir di Keraton Bathok Bolu ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Keraton Bathok Bolu ini, sejarah-sejarahnya, dan juga lain-lain. Sejarah di Keraton Bathok Bolu yang kami dapatkan atau yang kami peroleh dari orang tua saya atau saya sebelum lahir di Keraton Bathok Bolu ini, dulu pertama kalinya gumuk atau tanah gundukan atau seperti gunung kecil, itu sebagai untuk bertapa di gumuk itu. Bahkan di sini itu dulu masih hutan berantara, belum ada penerangan, belum ada jalan yang bagus seperti ini. Itu di awalnya seperti itu. Asal cerita dari selanjutnya Keraton Bathok Bolu ini itu adalah waktu tahun yang sudah dilaksanakan, ditemukan oleh ahli nujum di Keraton Yogyakarta. Ahli nujum Keraton Yogyakarta itu diberi petunjuk lampu sebesarnya Petromak, lampu Petromak, tapi bisa madangi jagat. Maka dari itu, terus dari ahli nujum keraton terus dicari di Wonosambiroto. Akhirnya terus ahli nujumnya itu satu rombongan berduyun-duyun itu tetaki atau bertapa di namakan gumuk itu. Nah, di gumuk itu terus akhirnya diberi petunjuk, ya kene iki sik jenenge Keraton Bathok Bolu Sambiroto Alas Katangga.
Selanjutnya gumuk itu untuk bertapa Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo dari Mojopahit Brawijaya kaping gangsal untuk menurunkan wahyu di tlatah Mataram. Siapa yang percaya mempunyai semua kehendak dari Allah, Allah akan mengizinkan. Nah, itu semua yang didapatkan dari saya atau dari bapak saya itu seperti itu. Akhirnya saya mengemban di sini mulai tahun 92. Terus saya mau tanya lagi Pak, kalau yang biasanya peziarah itu ke sini itu tujuannya apa ya Pak? Kalau ancas tujuannya itu macam-macam. Macam-macam. Ada satu yang untuk dagang, untuk pegawai, derajat pangkat. Terus ada yang permulaan, mencari kerjaan. Satu contoh, misalnya mau daftarkan tentara, polisi, atau pegawai yang lain, atau menjago dukuh, lurah, itu banyak orang yang berangkat di sini. Gitu. Terus semua kehendak dari Allah. Ya. Terus sama tradisi Pak yang sering dijalankan di Keraton Batok Bolu ini apa aja Pak? Kalau tradisi setiap tahun itu ada acara kirap bergodo. Kirap bergodo itu mewujudkan terima kasih kepada leluhur-leluhur yang ada di Sambiroto, cikal bakal dusun Sambiroto itu wujud bersih dusun, dan itu membawa gunungan sesaji yang sudah dirancang oleh dusun Sambiroto. Itu diarak dari lapangan menuju tempat Pak Dukuh nanti mengambil sesaji-sesaji itu, lalu bawa di sini. Bawa di sini itu tuh nanti ada acara Brahman itu untuk menggambarkan asal mulanya di desa Sambiroto. Nah, gitu. Terus lalu baru masuk di Keraton Batok Bolu, diutarakan sesaji itu dihaturkan yang ada di sini. Nah, gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sekarang boleh masuk untuk melihat-lihat keratonnya Pak? Boleh, silakan. Sudah ada teman kita Mas Cesar. Jadi ini Pak gundukannya Pak? Iya. Yang buat bertapa tadi ya? Iya, bertapa. Ini dulu tinggi, terus semakin lama tanahnya agak berturun. Kalau yang di depan itu bangunannya buat apa Pak? Itu untuk istirahat. Dari orang-orang datang ke sini ziarah, udah selesai doanya, istirahat di sebelah barat. Misalkan ada ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang apa sambil nunggu waktu mau pulang. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur papat kebat kali pacar kalau bagus sedar jago semua anak kecil pun Keraton Batok Bolu sambil pas ketanggo sumun pati kaulen mati kelangkapan sowan izin Gusti sak rombongan sumun pati kanjeng ibu Gusti Kanjeng Joko semua. Ya, terima kasih Pak Mursidi atas penjelasannya, atas kita diajak keliling ke Keraton Batok Bolu. Kita juga diizinkan di sini, dan sekarang kita mau keliling-keliling ke Sendang, ke kuburannya Pak. Ke cikal bakalnya. Iya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, itu tadi kita sudah mendengar penjelasan dari sudut pandang juru kunci, dan sekarang kita akan coba menanyakan kepada teman kita Mas Cesar. Gimana? Sudah jalan-jalan? Sudah, tadi ngobrol sama juru kuncinya. Oke, terus tentang sejarah. Oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan versi saya ya. Ya, sejarah versi saya. Jadi memang kita menyebutnya adalah
kedaton atau keraton sajalah ya. Ya. Jadi keraton Batok Bolu ini adalah tempat menerima wahyu Ya. untuk mendirikan kerajaan Mataram kuno. Oh. Jadi wahyunya dari awal mulanya dari keraton Iya, ini. dari sini. Jadi sebelum dari Majapahit mengutus seorang patih, kemudian dari seorang patih itu sampailah di sini. Di sini mendirikan Kedaton Batok Bolu, kemudian menjadi menjadi kerajaan Mataram. Ya. Mataram kuno ya. Berarti yang masih Hindu. Ya, masih bercorak Masih Hindu. Hindu. Betul. Terus kalau boleh saya menjelaskan lagi, Ya. jadi ketika awal dari kerajaan Majapahit mengutus seorang patih Ya. bernama Patih Astasentono dan kemudian menjadi pemegang kekuasaan di sini di Kedaton Batok Bolu, itu bernama Patih Astasentono berubah menjadi Prabu Astasentono. Oh, menjadi raja. Menjadi raja di sini. Oh, ya. Menjadi raja di Kedaton. Ya. Kemudian kenapa keraton ini ada sampai sekarang? Ya, karena ini adalah salah satu warisan Iya. warisan budaya yang harus dilestarikan dan alhamdulillah masih terjaga seperti itu. Terus yang lainnya masih ada. Jadi memang bentuknya seperti, kalau kalian tahu, itu adalah bentuk dari Keraton Jogja. Jadi ada alun-alun, bangunan utama Kedaton, alun-alun selatan, kemudian adalah versi Taman Sari Mini, kemudian ada versi untuk dagang atau dagangan. pasar Beringharjonya di sini. Oh, seperti itu. Jadi memang ada kemiripan. Ya memang poros dari kedaton-kedaton itu. Oh, Terus mungkin kalian agak bingung, kenapa alun-alun itu hanya ada utara dan selatan? iya. Kenapa tidak ada alun-alun utara, barat dan timur? Karena menurut hukum rotasi bumi, Iya. ketika keraton itu menghadap utara selatan, Iya. maka kan aman karena apa? Mengikuti jalur rotasi bumi. Oh, Rotasi ya. Terus kenapa kok tidak barat timur? Iya. Karena ini akan melawan Oh iya, rotasi. melawan arah rotasi. Nggak seimbang ya? Iya betul, tidak seimbang, makanya sangat mungkin terjadi yang jelas keruntuhan dari kedaton atau kerajaan. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut agak ke sana. Ya. Ya, cukup di sini. Mungkin kalian masih bingung kenapa saya membawa bunga melati sebanyak ini. Ini jumlahnya adalah 11 biji atau 11 batang, ditusuk menggunakan lidi, dan setiap lidi ini berjumlah 11. Itu menjadi sebuah ciri khas seperti itu. Jadi memang ini adalah paspor kita untuk masuk ke sini. Oh, seperti itu. Kemudian setiap bangunan atau setiap komponen yang ada di sini itu memiliki penanggung jawab masing-masing. Sisi manusia atau sisi gaib? Yang jelas sisi gaibnya. Oh, seperti keraton utama atau kedaton utama itu adalah Prabu Astasentono. itu tempatnya sekitar sini apa di mana? Ya tidak boleh dideskripsikan. Oh, Mas. tidak boleh. Jadi memang ini rahasia. Jadi yang jelas kami menghormati yang berkuasa di sini, tidak boleh menyebutkan posisi pastinya. Posisinya. Seperti itu. Kemudian nanti ada di bagian utara.
di bagian sana itu ada pohon besar, itu nanti ada namanya adalah Kiai Martopuro, penunggu pohon itu. Terus nanti juga disendang ada namanya Nyai Wijayakusumo, Oh, atau bisa disebut selir dari Prabu terus Sentono. Astosentono, seperti itu. Nanti kita jelajah ya. Ya, siap. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Oh iya, mau nanya yang tentang gurun tadi yang buat bertapa itu emang ada energi spesial yang keluar dari situ apa gimana? Ya, yang jelas memang area yang sini, boleh ditunjukkan kamera. Area itu memang istimewa. Karena apa? Ketika kita duduk untuk bermeditasi, Ya, bukan mengkafirkan orang iya. atau musyrik, perbuatan musyrik, tidak. Jadi kita memang harus tetap mempercayai Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita cara untuk meminta itu banyak tuh. Iya. Oke, lanjut. Gimana? Udah, itu aja tadi yang mau saya tanyakan dari penjelasan Sang Juru Kunci. Oke, cukup untuk di sini.